Kenapa saya jadi feminis? Karena waktu adik saya laki-laki itu lahir 6 tahun kemudian ya, adik saya di bawah, itu langsung terasa shift pergeseran perlakuan dan sebagainya dari orang tua Mbak juga terutama sendiri, ibu ya. Terutama ibu itu ironisnya ke dia gitu. Terus di situ saya I will show them. Saya akan tunjukkan bahwa saya lebih baik daripada anak laki mereka itu. Jadi buat saya siap yang tuh siap gitu kayak yes sir gitu kan. Buat saya itu kayak itu mungkin trauma pribadi saya gitu yang seharusnya menjadi trauma kolektif kita sebetulnya gitu. Jadi saya nggak ngerti ini dari mana sih ini. Jokowi atau Megawati, Mbak? Hai, Sobat WR Podcast, kembali lagi kita di Ngobrol Kebangsaan. Kali ini aku pingin Sobat semua berkenalan dengan seseorang yang ya menurut saya sih eksentrik ya. Banyak yang mengatakan beliau ini adalah fundamentalis feminism, ya kan, feminis fundamentalis. Pokoknya yang sangar-sangar deh, bukunya juga berat banget. Ibuisme negara, ada juga tentang seks, agama dan juga kekuasaan, berat banget. Tapi di Ngobrol Kebangsaan ini aku ingin ngajak kalian semua, terutama generasi-generasi Z ya, untuk mengulik. Karena menurutku perjalanan beliau ini sangat-sangat unik dan inspiring banget. Bersama aku, Ibu Julia Suryakusuma. Apa kabar Mbak Julia? Baik, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Saya bocorin dikit ya Sob ya. Jadi saya menghubungi Mbak Julia dan saya mengatakan sebuah kata yang itu biasa dilakukan di generasi Gen Z dan juga saya dan teman-teman yang lain. Sebuah kata siap yang Mbak Julia itu sangat sensitif sekali. Sampai meradang mungkin ya. Dan saya dijelaskan panjang lebar bahwa siap itu begini-begini. Nah, apakah itu juga merupakan refleksi dari semua perjalanan Mbak Julia saat Orde Baru ya menentang rezim saat itu sampai Mbak Julia sedemikian bencinya kepada, menurut saya ini ya, alergi. Kepada bencinya dan alergi katanya kepada kata siap itu. Kata siap karena itu menyiratkan dan menunjukkan tentara, militer dan sebagainya. Gimana itu Mbak ceritanya? Iya gitu. Saya itu 32 tahun ya hidup di bawah rezim Orde Baru. Kan mereka yang namain apanya yang baru gitu ya. Kan enak aja gitu yang Soekarno dibilangin lama gitu. Itu kan nama yang diberikan sama mereka, sama rezim itu kan. Gitu. Dan itu jelas-jelas semua orang juga tahu itu rezim militer, otoriter, militeristik gitu. Ya militeristik. Dan kita semua tahu lah gitu, kita yang belajar sejarah tahu bagaimana yang membangkang, yang kritis itu bisa di blacklist, itu bisa ditangkap, bisa dihilangkan kayak gitu ya. Itu tapi apa nggak ada yang maksud saya ada hal yang positif dari konteks militerisme? Kalau tadi Mbak mengatakan siap itu kan sebuah kesiapan. Iya. Soal disiplin misalnya Mbak. Oh iya gini ya mau militer kayak mau apa kayak kita dari semua tuh nggak ada yang sama sekali buruk gitu ya. Cuma tentunya yang saya kritik itu adalah kekerasannya, termasuk kekerasan seksual gitu. Kayak misalnya di daerah itu kan akhirnya jadi ada desa janda tuh kan, karena laki-laki dan itu bukan hanya dengan mereka tapi ya dengan benda-benda tajam gitu ya, apakah bayonet, itu nggak berlebihan gitu loh. Judul saya itu bukan satu gaya bahasa, itu beneran terjadi gitu loh. Itu yang membuat Mbak Yuli sangat ini banget ya. Benci banget gitu sama. Jadi buat saya siap yang tuh siap gitu kayak yes sir gitu kan. Buat saya itu kayak itu mungkin trauma pribadi saya gitu yang seharusnya menjadi trauma kolektif kita sebetulnya gitu. Jadi saya nggak ngerti ini dari mana sih ini kayak gini. Itu memang mungkin saya mungkin dianggap berlebihan gitu ya. Kemarin ini juga Olin Montero dia bilang Mbak Julia tuh nanti orang pada takut diomelin terus gitu ya. Tapi
Ya, ini makanya saya jelaskan kenapa saya alergi terhadap siap itu. Siap Padahal itu ya. kan bisa bilang ya, bilang sip gitu, safe gitu kan dari atau baik itu sama singkatnya dengan siap gitu, sama-sama kata-kata yang itu. Jadi itu saya kenapa saya juga nggak suka dengan militerisme ala Orde Baru gitu, karena itu buat saya adalah opresi. Operasinya opresi negara terhadap masyarakat. Demokrasi itu bukan sistem yang sempurna, tapi dia yang terbaik dari yang terburuk gitu ya. Gitu, dan bisa sampai saat kacau. ini kita masih terus mengeja tentang kata demokrasi itu sendiri ya, karena memang banyak yang terjadi di sini adalah formalisme, sekedar formalitas demokrasi dan sebagainya. Betul seperti itu gitu. Jadi itu yang bikin saya alergi. Jadi terima kasih sebetulnya saya ditanyai ini, jadi saya Iya karena juga, saya cukup kaget ketika itu saya sampaikan ke semua teman-teman saya, juga. Sobat saya, awas nanti kalau ketemu Mbak Julia jangan ngomong kata siap, kayaknya Mbak Julia sangat alergi dengan itu. Tapi bagi saya justru ini saya terusik sekali, karena menurut saya ketika Mbak Julia mengatakan bahwa saya nggak suka tentara, saya benci militeristik dan sebagainya. Saya melihat saat ini nih Mbak, kalau kita mau fair ya, kondisi generasi kita saat ini yang dikatakan banyak sekali hal-hal ketidakdisiplinan misalnya. Nah, saya juga mengalami semacam gegar ini ya, gedar pemikiran dalam diri saya sendiri. Saya merasa sekarang ini banyak sekali loh orang nggak disiplin misalnya kan, telat waktu dan sebagainya. Nah, padahal selama ini kalau mau ngomong kedisiplinan dan segala macam ya, jangan-jangan kita memang perlu untuk melakukan wajib militer meskipun bahasanya nggak lain, atau kalau sekarang ini dulu ada bela negara dan sebagainya. Di negara-negara lain memperlakukan itu dan baik gitu loh. Nilai-nilai itu ada dalam masyarakat dan sebagainya. Ya, gini ya, saya kan anti yang militerisme ya, tapi saya orangnya disiplin loh. Jadi itu bukan satu-satunya. Kayak misalnya waktu saya sakit kanker itu, ya saya disiplinnya luar biasa karena pertaruhannya itu nyawa saya gitu loh. Waktu saya sudah sembuh, gitu, saya masih melanjutkan gitu ya, tapi ya nggak sedisiplin yang dulu dong gitu, masih kadang-kadang makan gorengan gitu, masih gitu loh, atau kerupuk, namanya orang Indonesia yang nggak pakai kerupuk tuh gimana ya gitu, kadang-kadang bangsa yang keripik gitu ya, kayak seperti itu gitu. Jadi saya kira disiplin itu sesuatu yang yang muncul adalah faktor luar dan dalam. Jadi di mana contohnya gini, saya penulis kolom, deadline gitu. Saya kalau nggak ada deadline itu, kayaknya susah kelar gitu. Dan itu tuh lucunya itu mepet-mepet gitu deadline. Nanti kalau udah terakhir, sudah injury time ya, jadi begitu ini. Udah deket deadline-nya gitu, panik gitu, oh my god gitu ya. Tapi itu keluar kreatif, dan orang tuh, dan justru kolom-kolom saya, tulisan saya kadang-kadang yang terbagus itu pada saat saya mengalami panik ya, keterbatasan waktu mungkin itu adrenalinnya keluar atau kreativitasnya keluar, atau waktu kemarin ini ada omongan sama teman-teman dari KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia gitu, itu adalah proses pewahyuan. Wow, saya gitu kayaknya oke banget tuh. Bahasa-bahasa ini ya. Pewahyuan gitu. Terus saya merenung, saya ngomong waktu itu sama si Liz Markus. Liz Markus itu mantan asisten penelitian saya dulu waktu dia bilang kadang-kadang saya juga merasa gitu, Yulia katanya gitu. Kalau baca tulisan saya gitu, dia udah nulis gitu ya. Ini tulisan dia sini dia baca gitu. Kok gue bisa ya nulis kayak begini? Kadang-kadang saya juga baca tulisan saya. Ini tulisan saya keren juga ya. Saya beberapa kali membaca Mbak Yulia ini kan kolumnis ya di Jakarta Post ya, dan memang sangat menarik karena memang tulisan-tulisan Mbak Yulia itu sangat aktual yang kondisi real terjadi, dan itu ada di sekitar Mbak Julia sendiri. Misalnya kalau di buku Jihad Julia ya, yang menurut saya tertarik membaca itu karena kata-katanya jihad itu Mbak, karena bagi saya seorang Julia yang sangat eksentrik, dia ngomongnya jihad gitu. Dan sekuler. Apaan lagi ini? Dan sekuler. Iya. Nah itu Mbak, maksudnya dalam konteks kekinian Mbak melihat generasi sekarang ini, Gen Z, apa ini yang paling menggelisahkan, yang merisaukan Mbak Julia dengan konteks sebuah kebangsaan kita yang nationnya sedemikian besar dan sebagainya. Sementara kalau tadi Mbak Julia ngomong sekedar kata siap yang menurut saya adalah untuk
ukuran kedisiplinan Mbak Julia, jangan itu terminologinya Orde Baru misalnya. Iya, itu asosiasi saya tentunya. Ya. Kalau yang terbaru ini saya tidak mengalami sendiri ya, tapi dulu itu saya di Indonesia, tadi saya cerita sedikit tentang waktu di SD itu ya. Tapi waktu saya pulang ke Indonesia waktu saya udah SMA ya, itu masih begitu juga gitu, masih didikte gitu, kadang-kadang masih nyatet dari papan tulis gitu, waktu itu belum ada internet gitu. Terus paling kalau ujian itu multiple choice gitu ya, nggak nulis ada pengembangan essay dan gitu kan. sebagainya. Sedangkan saya waktu sekolah di Italia itu karena waktu itu kan saya umur 13 sampai 16. Jadi itu waktu saya mulai berkembang secara intelektual, itu coming of age bahasa Inggrisnya itu. Coming of age itu adalah berkembang sebagai menjadi dewasa sebetulnya kayak gitu ya. Itu secara seksual dan secara intelektual juga gitu kan, mulai tertarik sama laki-laki, mulai pacaran pada saat itu gitu. Nah, saya sekolah di Marymount International High School, itu sekolah internasional Amerika, Katolik ya. Terus saya masuk di kelas honors class, itu anak-anak yang lebih pintar gitu. Terus saya masuk di top 10 gitu ya. Nah itu tuh kami tuh diajarkan untuk kritis gitu loh. Pertama nggak multiple choice aja, nulis essay gitu ya. Dulu waktu itu saya di dalam pelajaran bahasa literatur sastra dalam sastra Inggris Amerika itu disuruh baca buku, bikin resensi buku setiap bulan. Caranya kita baca buku setiap bulan, terus masuk ke kelas dalam 45 menit harus selesai untuk bikin resensi. Gitu loh. Itu yang sekarang ini kering banget ini ya di konteks awal pendidikan mulanya kita. gitu waktu saya masih umur 13-14 sih, resensinya judul, terus plot konflik, tokoh kayak gitu-gitu. Tapi lama-lama terus jadi essay yang jadi satu, makin berkembang. Kayak gitu. Tapi kan jadi benar-benar diajarin secara sistematis gitu. Soal nilai-nilai gimana ya, saya kan yang menjadi kerisauan Mbak Julia selalu, dan juga cita-citanya tadi kan menjadi psikolog pendidikan. Meskipun pada faktanya justru Mbak Julia kalau nggak salah di Den Haag itu mengambil sekolah yang politik dan itu kiri itu kan Mbak? Identik enggak. Sebetulnya kekirian saya itu mulai waktu saya sekolah di Inggris. Jadi waktu saya sekolah di Inggris itu, saya tadinya mau ambil major saya psikologi. Akan saya ambil psikologi, ekonomi sama sosiologi gitu. Terus gitu akhirnya, itu tahun pertama kita bebas, masih boleh eksplorasi gitu ya. Terus akhirnya waktu tingkat 2 gitu saya pindah akhirnya hampir seluruhnya ke sosiologi gitu. Karena saya anggap sosiologi itu lebih membuka wawasan saya gitu. Saya ini kan seorang bisa dibilang petualang, explorer ya, explorer apa ya? Penjelajah itu bukan penjelajah, nggak mesti secara fisik aja, betul. Tapi pengembangan pikiran dan sebagainya yang Mbak lakukan ya. Iya, dan seperti itu gitu. Terkonek dengan kondisi real yang Mbak Julia temukan. Dan menurut saya politik sosiologi itu adalah segala sesuatu di bawah matahari itu bisa masuk ke dalam sosiologi gitu ya. Dan itu di situ saya mulai berkembang, terbuka kesadaran politik saya itu di Inggris itu ya. Di Inggris dengan belajar sosiologi itu ya, kayak gitu. Terus akhirnya waktu tahun kedua saya ambil semua topik sosiologi, cuman satu itu juga psikologi sosial gitu ya, psikologi sosial gitu ya. Terus udah gitu di situ tuh sangat kiri sekali, memang Marxis gitu. Tapi di sana saya juga sama ada teman-teman gitu yang benar-benar yang sangat kiri sekali, yang saya itu seperti dianggap dari ini kapitalis gitu.
Karena mungkin saya Ya, karena dandannya rapi dandannya gitu, dari sana, rapi ya. gitu ya, segala gitu kan. Emangnya kalau kita ideologinya kiri terus Nggak boleh komprot ini. gitu, harus sobek-sobek, harus dekil gitu. Ya enggak juga dong. Di sini juga begitu, waktu di Indonesia juga, oh feminis dandannya kayak gitu, karena waktu itu saya pakai tank top, pakai apa gitu ya, waktu saya masih muda gitu. Kalau jadi feminis mah semau-maunya sendiri mau dandan kayak apa juga gitu. Cuman sekarang tentunya di Indonesia kan harus kontekstual juga Ya, gitu harus ya. ininya ya. Gitu. Kita juga, saya nggak akan pakai bikini di tengah jalan atau Nah, apa orang gitu memang ya. lebih banyak melihat kulitnya dari luar dibandingkan hakikatnya. Itu yang banyak sekali terjadi di negeri kita dan Iya. itu juga tercermin dalam setiap sistem, dalam setiap tindakan dan juga kebijakan dan sebagainya. Nah, Mbak Yuli melihat ada nggak gap yang luar biasa dari semua yang terjadi kalau tadi dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan sebagainya sampai sekarang ini? Apa yang sebenarnya problem utama dari negeri ini, dari bangsa ini, kalau kita mau ngomong nanti Indonesia ke depan seperti apa dengan generasi-generasi yang ada sekarang? Kalau menurut saya justru kontinuitas yang luar biasa gitu dari semua itu. Jadi tidak pernah demokratis secara tuntas. Jadi penghayatan demokrasi itu masih terbatas gitu ya. Buktinya sekarang ini. Waktu gini ya, waktu zaman saya kan 32 tahun di bawah Orde Baru gitu ya. Tentunya kegiatan politik saya, aktivisme saya itu waktu saya udah dewasa ya. Tapi terus jadi waktu tahun 98 itu Suara Ibu Peduli, dan ini saya mau melakukan satu pelurusan sejarah. Orang selalu ngomong mahasiswa gitu. Sorry ya, perempuan ya yang pertama kali demo itu gitu. Tapi sejarah itu pun selalu karena mahasiswa. awalnya dari hal yang sangat sederhana, naiknya harga susu kan kalau nggak salah waktu itu ya, Mbak. Tapi itu tuh salah simbolik satunya. gitu Iya, loh. iya. Susu itu Semua secara susu kaleng itu bukan makanan yang tersehat, apalagi untuk Indonesia yang ada matahari. Gitu loh. Vitamin D itu dapat dari matahari. Terus belum lagi kalau bikin susunya itu airnya kurang higienis, kurang bersih gitu, itu malahan bikin diare gitu ya. Jadi itu tuh simbolik. Namanya politik itu selalu berurusan dengan simbol gitu. Dan di Indonesia itu yang tempe itu juga gizinya luar biasa, tempe tahu gitu. Apa yang bikin saya awet muda makan tahu tempe tiap hari gitu. Tahu. Jadi kalau dibilang bangsa tempe, sorry ya, saya nolak. Bangsa tempe itu bangsa yang the best. Gitu. Nah itu tadi Mbak, solidaritas. Kalau dulu perempuan saat itu mampu menggerakkan sebuah gerakan yang akhirnya menjadi snowball dan sebagainya. Kok sekarang rasanya nggak ada ya solidaritas itu ya? Yang ada sekedar empati tapi tidak menjadi sebuah community untuk menggerakkan sesuatu. Gini ya, kita nggak bisa lihat itu, menilai itu sesuatu itu secara absolut gitu. Ada yang merasa bahwa awal reformasi itu zaman keemasan feminisme di Indonesia. Karena apa? Karena feminis sekuler dan Muslim itu bersatu. Tadinya feminis tuh pada sekuler saling dan Muslim ya saat itu ya. Iya, padahal misalnya saya kan dekat sama semuanya, sama dua-duanya gitu. Makanya saya tuh lintas sektoral saya itu dan saya itu kenal sama semua kalangan gitu. Ya. Tahu nggak? Kalangan feminis ya, pejuang hak asasi manusia, diplomat, politisi, pengusaha. Pengusaha nggak terlalu banget sih, tapi seniman gitu ya. Itu saya tuh banyak, ini kalau itu teman saya nggak kenal ya, saya pikir wah network saya itu luas sekali gitu ya. Nah, jadi waktu itu tuh zaman dibilang bahwa itu zaman keemasan feminisme, awal reformasi itu karena ada ini, karena terjadi feminis sekuler dan Muslim itu bersatu gitu. Yang tadinya suka pada rada. Sekarang enggak Mbak ya? Sekarang enggak itu dan masih ini itu langka sekali itu di dunia itu hal seperti itu. Momentum dan salah apa yang satunya waktu itu menyatukan sehingga semuanya bisa perkosaan Mei itu luar biasa menyakitkan ya bagi bangsa gitu. Itu seperti harkat bangsa kita itu diperkosa gitu. Waktu itu yang diperkosa itu adalah perempuan muda Tionghoa gitu. Yang mereka kan diarah gara-gara itu
kroni-kroninya Soeharto itu kan konglomerat Tionghoa gitu ya. Jadi sebetulnya rakyat itu marahnya sama keluarga Soeharto sebetulnya sama kroni-kroninya gitu. Tapi nggak punya kuasa kan gitu. Jadi itu gimana ya? Itu weapons of the weak, senjata orang yang lemah gitu. Ya. Dia misalnya gini, ada di sebuah keluarga gitu si bapaknya marahin istrinya terus melampiaskan ke anaknya melampiaskan ke kucingnya gitu, kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada satu hierarki itu ya, hierarki kekuasaan dan hierarki penindasan gitu, penyiksaan gitu atau whatever apapun yang disebut gitu. Jadi itu yang terjadi. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana juga seperti itu ya. Sering psikologi itu tuh sesuatu yang umum gitu. Nah, itu terus terang zaman di awal-awal reformasi itu kan di zaman Orde Baru itu ada pembodohan sistematis ya dan dipolitisasi. Sekarang ada kan mungkin dalam bentuk yang lain. Gini ya, sekarang ini sebetulnya lebih sulit sebetulnya karena kan ada internet, social media tidak bisa diregulasi. Kemarin ini saya dengerin ini ya diskusi tentang RUU penyiaran gitu. RUU penyiaran itu padahal baru RUU nih, tapi udah sangat dikhawatirkan gitu. Dikhawatirkan bahwa itu akan menjadi satu sumber opresi lagi gitu. Masa jurnalisme investigasi dilarang? Gimana sih? Nah, hakikat dari jurnalisme adalah investigasi. Emang mau gimana gitu? Itu saya nggak habis pikir ada apa nih di otak orang-orang ini gitu. Jadi itu betul-betul kembali ke kekuasaan ya, ke orde baru. Rezim Soeharto dulu kayak gitu. Terus udah gitu semuanya juga kembali kan memang kalau mau ngomong soal nepotik dan sebagainya. Diloloskan ini RUU penyiaran ini jadi undang-undang, itu bisa nanti ada undang-undang buat social media pula gitu. Ya kan gitu. Jadi kemarin itu saya terus terang kemarin ini nggak terlalu sempat ngikutin soal RUU penyiaran, tapi saya mengikuti webinar kemarin itu jadi wow, ini memang kalau orang Inggris bilang another nail in the coffin, ada paku di peti mati kan dipaku gitu. Ini ada, jadi kita nih udah demokrasi kita nih masuk peti mati sudah gitu, tapi ada dipakuin lagi gitu. Lebih hancur ya. Semakin apa? Tapi kalau menurut saya masyarakat madani juga nggak bodoh gitu sekarang gitu ya, karena kan nggak bisa dikontrol, susah pengontrolan. Masyarakat madani itu lebih susah gitu ya, lebih sulit, nggak bisa kayak zaman dulu karena sumber berita dari mana-mana, kecuali internet ditutup gitu. Emangnya itu kayak di mana gitu, kayak nggak mungkin juga di kita Korea mundur lagi ke sana, Utara pasti akan ada perlawanan gitu. Luar biasa nantinya. Nah tapi Mbak Yulia, kalau tadi kan karena memang Mbak Julia juga hidup lebih lama di Orde Baru misalnya, saya pingin yang orde reformasi ataupun yang saat ini berlangsung, yang saat ini sedang kita alamin. Bagaimana Mbak Yulia melihat kondisi kebangsaan kita? Karena kalau tadi selalu saya tanyakan itu karena ada kerisauan yang sangat, ada gap year yang luar biasa, antara generasi yang seusia kita ini dengan generasi Z yang sekarang ini. Tidak adanya connecting ataupun tidak adanya tuntunan pada generasi-generasi kita yang sekarang ini. Bagaimana Mbak melihat itu? Sebenarnya gini ya, kesenjangan itu bukan hanya terjadi antar generasi, tapi antara pemimpin dan rakyat gitu. Itu mungkin itu kalau saya mungkin ngelihatnya itu dulu gitu. Karena penguasa itu ya penguasa gitu, bukan pemimpin. Pemimpin sama penguasa kan beda gitu loh. Selama ini belum ada pemimpin memang di negeri kita kecuali Bung Karno kali ya. Iya betul, setuju gitu. Terus udah gitu sekarang ini juga antara penguasa dengan ormas misalnya. Salah satu contohnya itu adalah kemarin ini urusan ormas agama dikasih tambang itu. Saya pikir God,
ini apa yang terjadi gitu. Gitu, itu kayak Kalau mau dikatakan atau apa? Kesengajaan. Itu sampai speechless gitu, mau ngomong apa gitu. Saya akan nulis soal itu, tapi untuk awalnya gitu kayaknya tuh, gitu, nggak salah nih gitu. Dan banyak yang ormas agama yang menolak gitu. Ya, sebagian besar menolak. Iya, sekarang ini semua lembaga yang seharusnya melayani rakyat itu dikooptasi sama penguasa gitu. Jadi yang kalau dulu kita namakan konglomerat, sekarang oligarki gitu. Ya. Apa kayak namanya, pokoknya itu yang punya duit gitu loh, gitu ya. Kemarin ini juga ada itu artikel di Financial Times yang mengatakan bahwa kepresidenan itu is a family enterprise gitu, karena kayak gitu. Jadi itu gitu. Jadi terus terang inkonsistensi, kemunafikan gitu ya. Jadi tapi itu semua sekarang kembali ke sebuah kata yang tadi kita juga mengejanya sama-sama, demokrasi. Semua kan kalau bilang, emang nggak boleh pengusaha untuk menjadi penguasa ataupun pemimpin dan sebagainya. Nah, kata ini menjadi sebuah mantra yang justru kalau saya melihat memporak-porandakan semua kondisi kita sekarang ini, demokrasi. Iya, pada akhirnya politik itu berkaitan dengan uang gitu loh. Karena ini kan kenapa terjadi money politics itu karena sistem politiknya gitu loh. Gitu. Terus udah gitu soal kuota perempuan 30% itu cuman kayaknya ya, semua masih di basa-basi gitu dan formalitas ya. Soal saya itu sangat buat saya regenerasi itu penting, generasi muda ya. Itu. Saya terus terang semakin umur saya bertambah, saya bulan depan itu 70 tahun umur saya. Ya. Itu teman-teman saya itu makin muda gitu. Yang 30 yang udah jelas yang 40-an, 30-an, tapi teman saya yang termuda itu 20 tahun. Ya, tapi memang dia pintar sekali sih. Dia mahasiswa hubungan internasional dari UI gitu. Dia pernah nulis resensi ibuisme negara dari sudut pandang Gen Z gitu. 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 Dia apa yang dinin hasilnya itu? Hasil resumnya itu, Mbak? Lupa saya. Harus baca lagi. Tapi kalau mau ngomong soal generasi Z ini dengan feminisme dan sebagainya, saya pikir sudah tidak terlalu ada persoalan ataupun gap ya. Justru yang saya lihat itu justru yang saya tadi tanyakan ke Mbak, bahwa hidup Mbak Yulia yang sangat multikultur dan sebagainya, dan itu mengilhami banyak generasi-generasi Z sekarang ini, termasuk misalnya fenomena BTS misalnya, Korea dan sebagainya. Infiltrasi kebudayaan dan sebagainya yang masuk melalui ruang-ruang musik dan sebagainya, yang justru kita tidak melakukan perlawanan yang cukup kuat. Gak usah perlawanan juga sih, kalau menurut saya ya bebas aja. Saya dibesarkan dengan waktu itu ya, waktu saya masa remaja itu dengan komik Superman, tuh apa-apa bangsa kayak gitu. Terus cerita-cerita rakyat dari Bancanegara, dari Hansel and Gretel, dari pokoknya dari mana-mana lah. Tapi Mbak Yulia juga baca kan kisah-kisah hikayat Nusantara kan misalnya. Iya, saya baca itu. Saya baca wayang, saya baca cerita rakyat, saya ngerti lagu-lagu daerah gitu loh. Waktu saya di luar negeri itu, kita kan mesti nyanyi bahasa lagu-lagu daerah. Dan saya hafal. Nyanyi sedikit dong, Mbak. No. Gitu. Apa lagu-lagu itu gitu. Jadi saya pernah bikin, waktu saya di Italia itu bikin pertunjukan itu di keliling Italia Tengah. Tari lilin, tari serampang 12 kayak gitu. Waktu itu saya umurnya berapa? 13-14 tahun. Jadi kesadaran keindonesiaan saya, identitas justru muncul karena internasionalisme saya gitu. Mungkin itu yang paling penting gitu, bahwa itu tuh bukan dua hal yang berlawanan gitu loh. Justru untuk menjadi Indonesia gitu, kita harus punya perspektif internasional gitu. Dan tulisan-tulisan saya itu saya selalu lihat big picture, selalu gambaran besarnya. Misalnya penurunan demokrasi di Indonesia. Nah, di mana-mana juga turun juga. Indeks demokrasi turun. Tapi itu nggak berarti bahwa tetap kita harus lawan kayak gitu. Jadi namanya kalau kita sih
apa kalau ada pepatah Cina let a thousand flowers bloom, atau apa di mana ya, di negeri mana itu yang penerjemahan buku itu gencar sekali. Saya lupa ya, apa di Jepang apa di mana gitu. Jadi saya itu menyerap dari segala, dari barat, dari timur, dari mana, dari India, dari Cina, dari Indonesia juga gitu. Jadi itu kekayaan saya. Jadi ya itu multikulturalisme itu, dan itu adalah juga dalam Islam juga sebetulnya kita tuh harus ragam gitu loh. Yeah. Kalau menurut saya itu Islam itu sebenarnya sangat sejalan dengan demokrasi. Tapi jangan Islam yang kayak sekarang ini gitu. Semua ini dipelintir, semua ini didistorsi, demokrasi didistorsi, agama didistorsi, politik semua didistorsi gitu loh. Nah, waktu awal reformasi itu menurut saya tanggung gitu. Soalnya waktu itu kan Golkar masih ada. Terus udah gitu Soeharto juga nggak diadili. Semua tuntutan reformasi kita sih sebenarnya gagal gitu. Kalau bisa dikatakan. Terus udah gitu ada ini kan, ada desentralisasi. Tiba-tiba ini yang penguasa di daerah itu tiba-tiba harus bikin undang-undang sendiri itu yang selama 32 tahun nggak ngerti bikin undang-undang, jadi akhirnya bikin perda-perda syariah yang banyak kan mentarget perempuan gitu loh. Kayak gitu. Jadi gimana ya, serba tanggung gitu. Sebenarnya waktu itu sangat reformasi itu harapan yang besar sekali, tapi somehow itu tidak, itu kayak mati sebelum berkembang atau layu sebelum berkembang dan bahkan dimatikan gitu. Dan ada nggak momen seperti reformasi yang bisa membangkitkan kita untuk melakukan sebuah perubahan luar biasa kalau menurut Mbak dengan kondisi yang sekarang ini? Sekarang ini ya terus terang saya pesimis ya. Pesimis gitu, banyak sekali saya depresi karena banyak hal gitu. Tapi itu perasaan depresi itu tidak mengurungkan tidak menyurutkan semangat saya gitu. Saya tetap meskipun saya merasa bahwa justru saya senang sekali bahwa Anda menekankan soal Gen Z itu, karena ya saya oke lah, saya berjiwa muda dan semangat 45 whatever gitu ya, tapi kenyataannya itu masa depan itu adalah masa depan gitu, misalnya dengan AI gitu. Saya ini gimana ya, saya nggak mau bilang gaptek tapi iya juga gitu, karena saya kayaknya kebanyakan urusan lain gitu, dan itu sedangkan kalau anak-anak muda itu kan lahir dengan itu, dan that's the future gitu. Bahkan kemarin ngobrol sama siapa tuh kayak itu Yuval Noah Harari juga sejarawan Israel itu yang bilang bahwa nanti manusia itu kadaluarsa gitu, nanti kita itu yang berkuasa di atas bumi itu adalah robot atau apa gitu, manusia udah nggak itu lagi, udah nggak kan semua tuh berdasarkan algoritma gitu, kayak misalnya dia sadar bahwa dia tuh mungkin AI itu algoritma dia lebih tahu bahwa dia gay lebih awal daripada dia gitu. Jadi AI itu bisa lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri gitu. Preventif ya, dia sudah bisa. Kayak gitu kita. Kan mengerikan gitu. Jadi ya kalau saya teman-teman menganggap saya orang yang paling optimis dan semangat yang mereka kenal gitu. Tapi terus terang saya harus mengaku bahwa saya sangat pesimis dan depresi, tapi itu tidak mengurangi rasa berbuat sesuatu itu. Kenapa Mbak Yulia masih tetap saja nyinyir dalam tanda petik untuk terus sekali ngomong, untuk terus sekali menulis atau menuangkan semua kegelisahan Mbak dalam sebuah tulisan yang sering sekali saya ikutin di Jakarta Post. Apa pesan Mbak Julia untuk generasi Gen Z itu, Gen Z ini? Saya kira mesti membuka dirilah kepada semua gitu. Hal baru kepada semua gitu, yang dari masa depan, masa lalu, tapi kita bisa berbuat itu sekarang.
satu-satunya momen kita bisa berbuat adalah sekarang. Kita nggak bisa berbuat di masa lalu, kita nggak bisa berbuat dan sekarang ini dunia itu sebenarnya terbuka sekali gitu. Luas, tanpa batas ya, gitu. Jadi Dan mungkin pesan saya kepada Gen Z itu adalah seperti yang saya beritahukan kepada anak saya waktu dia masih remaja gitu. Kamu akan dapat, saya bilang ke dia, kamu akan dapat masukan dari orang tua kamu. Kamu akan dapat masukan dari sekolah gitu, dari masyarakat gitu. Itu semua itu nanti kamu pilah-pilah sendiri. Apa yang sesuai dengan jati diri kamu? Apa yang sesuai dengan panggilan hidup kamu? Apa jati diri gitu. Menurut saya sedikit sekali orang yang tahu jati dirinya. Karena itu semua tuh selalu didikte. Kamu adalah gini. Jadi kan subjudul dari Ibuisme Negara itu adalah konstruksi sosial keperempuanan di negara Orde Baru. Sebenarnya kita nih semua dikonstruksikan secara sosial gitu. Dan kita tuh, gini karena kita punya satu kebiasaan karena udah dikasih tahu sama orang tua atau sama sekolah atau sama kiai atau apa gitu. Tapi gimana kita kembali kepada jati diri. Saya kira keberanian itu yang beranilah harus jadi berani untuk mungkin kalau pesan saya dalam satu kalimat itu atau dalam satu seruan itu adalah beranilah untuk menjadi jati diri sendiri gitu kepada Gen Z itu. Ya. Oke Mbak Yulia, sudah banyak kita ngobrol tadi ya, ngobrol kebangsaan, ngobras. Sebelum menutup ini aku pingin ada gimmick nih buat Mbak Yulia nih. Pesan ya, 2 buku apa yang harus dibaca anak muda Indonesia? Waduh, 2 buku apa? 2 buku apa yang paling urgent untuk dibaca oleh anak Indonesia, anak muda Indonesia? Itu rada susah itu. Karena menurut saya nggak cukup 2 buku. Nggak cukup 2 buku. Jadi bacalah buku sebanyak-banyaknya dah kalau Pak Yulia ya. Lalu makanan ataupun kuliner Indonesia apa yang paling enak menurut Mbak? Sedunia enaknya. Mungkin karena saya hampir itu vegetarian, jadi saya gak sukanya gado-gado. Atau gado-gado saya bikin soto ayam yang tanpa ayam. Tanpa ayam. Bagian Indonesia yang paling indah menurut Mbak? Waduh, banyak sekali. Banyak banget ya. The most beautiful island memang menurut Indonesia. Menurut saya itu Indonesia itu adalah mikrokosmos dunia gitu. Karena kita kan ada semua gitu, kepulauan kan yang begitu ragam itu. Terus kita salju aja punya. Iya. Ya kan? Pahlawan nasional idola? Saya nggak ada tuh yang itu satu panteon gitu. Sama dengan tadi jawaban soal apa ya, pertanyaan. Pokoknya kayak buku tadi saya nggak bisa bilang itu. Oke. Sekarang masuk gimmick yang jawab cepat. Sosiologi atau psikologi? Sosiologi. Cintaku di Kampus Biru atau Ada Apa Dengan Cinta? Cintaku di Kampus Biru. London atau Jakarta? Jakarta. Wah, cinta Jakarta. Kiri atau tengah? Tengah menjurus ke kiri. Tengah menjurus ke kiri. Punya definisi sendiri Mbak Julia ya. Memang benar-benar gak bisa diiniin. Lalu Suara Ibu Peduli atau Koalisi Perempuan Indonesia? Koalisi Perempuan Indonesia. Kartini atau Sarina? Sarina. Wow. Jokowi atau Megawati Mbak? Pas. Oke sobat, ngobras ya. Teman-teman ataupun sobat bisa menyimpulkan sendiri dari semua yang disampaikan oleh Mbak Julia dari gimmick tadi ya, karena saya bukan juri. Baik sobat WR Podcast, ngobrol kebangsaan ngobras kali ini saya sudahi. Wahyuni Revi dari kediaman Mbak Julia yang sangat-sangat eksentrik ini. Next akan ada episode-episode lanjutan tentang kebangsaan kita dengan berbagai narasumber yang sangat-sangat oke tentunya. Selesai sampai di sini, kita akan berlanjut di ngobras berikutnya. Saya Wahyuni Revi, salam Dikdaya.